Ikhwan fillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwan fillah, dimanapun Anda berada, kita tidak terasa sudah berada di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmah ini, yakni bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Maka dari itu kita harus menyambut, harus melaksanakan dengan senang hati, melaksanakan dengan gembira. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan inti dari bulan suci Ramadan ini disebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini, ikhwan fillah, yaitu diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, bukan bulan Ramadan. Maka dari itu ayat ini diawali dengan harfun nida, yakni ya ayyuhalladzina amanu. Harfun nida yaitu huruf manggil. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil, memulai ayat ini dengan harfun nida, panggilan. Siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, memanggil orang-orang yang beriman, yang hari ini imannya masih jauh, yang hari ini imannya masih menengah, yang hari ini imannya yang sudah dekat, semua Allah panggil. Maka dari situ kita selaku orang yang beriman, yang meskipun iman kita yang tingkatannya masih lemah, masih di bawah, maka solusi Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk melaksanakan ibadah puasa, supaya yang imannya masih jauh tambah mendekat, yang awalnya imannya menengah tambah merapat, yang awalnya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala maka tambah meningkat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka diwajibkan atas kita semua melaksanakan ibadah puasa. Biasanya ketika kita dihadapkan dengan hukum-hukum yang wajib, maka terkadang apa yang ada di dalam kita, yakni jiwa kita berat, perasaan kita terikat, seakan-akan kita tidak bebas untuk melaksanakan sesuatu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya supaya kita berpikir, supaya kita juga merenung bahwa bukan hanya kita yang diwajibkan untuk berpuasa, melainkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Maka perintah puasa ini bukan hanya diwajibkan untuk kita, melainkan kutiba kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yakni puasa ini diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kita semua. Maka disinilah kita merasakan bahagia, merasakan ketenangan. Bukan hanya kita yang melaksanakan puasa, melainkan umat-umat sebelum kita juga merasakan.
Supaya apa kita melaksanakan ibadah puasa ini? La'allakum tattaqun. Tujuan akhir kita supaya setelah melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa, ibadah rangkaian-rangkaian di bulan Ramadan ini, la'allakum tattaqun, akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan fillah, dimanapun Anda berada, di dalam ayat selanjutnya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 184, Bismillahirrahmanirrahim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada orang yang marid, kepada orang yang sakit. Maka lantas pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang sakit? Maka jawabannya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Maka yang pertama adalah lafaz maridan. Kalimat maridan adalah orang yang sakit. Tentu di sini tidak ada ukuran sakit yang bagaimana. Maka ikhwan fillah, ketika dihadapkan dengan sesuatu yang memang sakit luar biasa, maka lebih afdal untuk tidak berpuasa. Maka ukuran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan hifdzun nas, selalu menjaga jiwa, menjaga kesehatan. Sekiranya dengan berpuasa akan mendapatkan mudarat, maka lebih baik kita tidak berpuasa. Hanya kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wala taqtulu anfusakum, jangan engkau membunuh kalian sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana bikum rahima, Allah itu suka, Allah itu penyayang kepada kita semua. Maka ketika dihadapkan dengan perkara yang sakit, maka antum bisa tidak berpuasa, ada keringanan ataupun ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjutkan, au ala safarin, jikalau kita sedang dalam perjalanan, memang tidak ada kategori khusus untuk perjalanannya sampai mana jauhnya, hanya tapi disebutkan dalam kitab Ayatul Ahkam bahwa ukuran musafir itu adalah mencapai kurang lebih 87 km. Ketika kita sedang perjalanan, maka kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Maka suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, disebutkan dalam kitab Bukhari dan Muslim, menyatakan bahwa, ya Rasulullah, aku pekerjaannya adalah seorang supir yang setiap hari sering berjalanan. Apakah saya harus berpuasa wahai Rasulullah? Maka jawaban Rasulullah, in syi'tum fasum wa in syi'tum fa'aftir. Kalau kamu mau berpuasa, ya berpuasa. Kalau kamu mau berbuka, ya berbuka. Maka ikhwan fillah, di mana pun kamu berada, ketika kita sedang perjalanan ataupun kita pekerjaan sehari-hari, nyopir dan lain sebagainya, maka solusinya adalah fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka bisa mengganti kepada hari-hari yang lain, yakni hari-hari setelah selesainya bulan suci Ramadan. Ikhwan fillah, dimanapun kalian berada, di dalam ayat selanjutnya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ikhwan fillah, dimanapun kalian berada, bahwa di bulan ini, di bulan suci Ramadan ini, terdapat mukjizat Rasulullah SAW yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa, yakni diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Hudal linnas, Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pegangan, sebagai pedoman supaya manusia tidak kesasar, supaya manusia mempunyai acuan, mempunyai rujukan bagaimana kita menjalankan semua kehidupan. Maka faman syahida minkum asy-syahra falyasum, ketika kita sudah tahu diperintahkan kewajiban bulan suci Ramadan, maka berpuasalah. Akan tetapi wa man kana maridan, akan tetapi kalau kita sedang sakit, au ala safarin, atau sedang perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka gantilah puasa yang ditinggalkan dalam suci Ramadan di hari-hari yang lain. Sesungguhnya disebutkan dalam ayat seterusnya, yuridullahu bikumul yusr, yuridullahu bikumul yusr, Allah itu menghendaki yang baik-baik, Allah itu menghendaki yang mudah-mudah, Allah itu menghendaki solusi buat kita. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menghendaki hal-hal yang sukar, hal-hal yang sulit. Maka kewajiban perintah puasa Ramadan itu ada rukhsah bagi orang yang sedang sakit, bagi orang yang sedang perjalanan, untuk bisa mengganti melaksanakan puasa ini di hari-hari berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.